Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Teman-teman, di video ini saya akan menginformasikan khususnya bagi teman-teman yang punya usaha kos di Jogja atau mau buka kos di Jogja, saya akan informasikan daerah mana aja yang prospek dan bagus okupansinya untuk membuka kos. Silahkan simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ada yang bilang kalau bisnis properti itu kuncinya adalah 3L ya. Lokasi, lokasi, lokasi gitu ya. Nah begitu juga dengan kos-kosan. Karena kos-kosan itu kan secara prinsip dia adalah bisnis properti. Tapi di sisi lainnya adalah kita juga membutuhkan lokasi yang tepat untuk supaya okupansi kos-kosan kita itu bagus. Nah, bagaimana teman-teman bisa mencari di mana sih lokasinya yang bagus saya untuk buka kos tuh di mana gitu. Nah, di video ini saya akan sharing ya, saya akan menginformasikan pengalaman saya membuka kos-kosan di Jogja. Jogja itu kan sebenarnya sempit ya. Kota Jogja itu sempit. Terus saya kosnya ada banyak. Di Jogja ada puluhan, ada 30. Nah, di situ saya bisa memetakan tuh. Saya bisa memetakan daerah mana kira-kira yang bagus. Nah, ini sebenarnya nih sangat mahal sekali informasinya, karena teman-teman nggak perlu coba-coba atau nggak perlu bikin survei yang mahal segala macem, terus nggak perlu capek-capek, tinggal ngikutin kata saya aja ya. Nah makanya teman-teman kalau belum subscribe dulu, karena saya akan terus berikan video-video seperti ini. Saya akan terus berikan video-video yang sangat berguna buat teman-teman semua dalam melakukan entah itu pengelolaan kos atau misalnya mau buka kos, itu saya akan berikan informasi-informasi yang sangat berguna. Jadi nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya jangan ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, sekarang kita kembali ke lokasi ya. Dari puluhan kos yang saya kelola di Jogja, itu ternyata setelah saya amati ya, setelah saya analisa, ternyata ada daerah-daerah tertentu yang memang bisa rame. Memang secara garis besar ya, secara garis besar Jogja itu sebenarnya seluruh area itu bagus sebenarnya ya. Asal bukan yang terlalu pelosok ya. Pelosok itu misalnya seperti di Kulon Progo yang ujung sana atau di Gunung Kidul dekat pantai sana. Nah itu mungkin buka kos nggak cocok. Tapi kita kalau ngomong secara garis besar, misalnya di Kodia Jogja, atau misalnya di Kabupaten Sleman, atau misalnya di Bantul yang nggak sampai Bantul ujung, atau Wonosari yang nggak sampai Wonosari ujung, maksudnya yang masih seputaran kota ya, yang masih nggak terlalu jauh dari pusat kota, itu tuh biasanya bagus semuanya. Rata-rata okupansi saya sebelum pandemi itu 80-90% dari total semua ya, dari total semua itu ada sekitar plus minus 90%. Nah, tapi ada beberapa tempat seperti yang tadi saya bilang kan sebenarnya semuanya bagus, tapi ada beberapa tempat yang memang benar-benar bagus. Kenapa saya bisa bilang benar-benar bagus? Karena okupansinya itu biasanya 100%, dan bahkan orang sudah waiting list ya, waiting list. Jadi kalau masih penuh, nanti tolong dikabarin ya kalau misalnya ada yang kosong, nanti saya berminat untuk kos di situ gitu. Nah, itu masuk ke waiting list gitu. Nah, itu ada beberapa tempat. Saya akan kasih dua lokasi ya. Saya akan kasih dua lokasi aja buat teman-teman sebagai referensi ya. Nah, di situ teman-teman akan melihat kira-kira kok di lokasi ini itu kok bagus, kenapa? Analisanya apa gitu? Yang menyebabkan bisa bagus tuh apa penyebabnya gitu ya? Saya kasih 3 lokasi deh supaya lebih banyak ya. Kan kalau lebih banyak kan lebih asik gitu ya. Yang pertama itu adalah daerah Wahid Hasim dan Nologaten. Nah, teman-teman kalau yang belum paham Jogja ya mungkin masih nggak ngerti ya itu daerah mana sih. Tapi ya kalau yang di Jogja pasti ngerti lah. Daerah Nologaten, Wahid Hasim itu bagus. Saya pernah buka kos sampai ada 1, 2, 3. Ada 3 kos-kosan saya di daerah Nologaten. Kalau sekarang tinggal 1 karena yang 2 sudah laku terjual. Nologaten itu bagus. Okupansinya bagus lah, bener-bener bagus. Karena di situ ya, pertama kebanyakan pendatang dan biasanya di situ mereka cuek dengan kos-kosan. Maksudnya nggak terlalu ngerecokin, bisa menerima lah ya, bisa menerima
ya gangguan-gangguan kecil dalam tanda kutip gitu. Nah itu apalagi kalau di Nologaten itu terkenal banyak kos-kosan LV ya. Kalau teman-teman belum tahu kalau kosan LV itu apa, silakan cari videonya di playlist. Saya sudah bahas tentang kos-kosan Las Vegas itu ya, LV. Oke, itu yang pertama di Nologaten. Terus yang kedua adalah di daerah Taman Siswa ya, di daerah Tamsis biasanya kita bilang. Di Tamsis itu saya punya kos itu 3. Dan 3-tiganya itu full book semua. Bahkan di masa pandemi sekarang ini kondisinya juga masih sekitar 80%, sekitar 90%. Bahkan yang 2 itu sekarang 100% ininya okupansinya. Nah, Tamsis itu bagus ya. Terus yang ketiga adalah di daerah Monjali ya, daerah Monjali, tepatnya itu di Karangjati. Karangjati itu saya punya 3. Dulu sebelum pandemi itu sudah bagus banget, jadi nolak-nolak orang terus gitu ya. Tapi setelah pandemi memang daerah Karangjati itu memang agak menurun. Karena apa? Karena memang di daerah Monjali itu dekat dengan UGM ya, bisa dibilang 60% atau mungkin bisa sampai 70% yaitu yang ngekos di situ adalah anak UGM. Nah, ya memang jadi akhirnya sekarang itu yang tinggal di situ sekitar 40%, 50% ya bukan mahasiswa akhirnya. Akhirnya pekerja atau pasutri atau keluarga gitu ya. Itu yang sekarang masih bertahan di situ. Sebenarnya tinggal nunggu waktu aja. Kalau UGM dia bikin pengumuman masuk kuliah tatap muka, saya yakin di daerah situ masih bagus. Makanya saya punya 3 dan sekarang saya mau buka yang keempat. Ya, jadi teman-teman, pertama tadi di Nologaten, Wahid Hasyim, kemudian yang kedua di Tamsis, yang ketiga di Karangjati. Nah, kalau saya mau menganalisa 3 lokasi ini sebenarnya apa sih yang membuat bisa penuh gitu ya? Maksudnya bukan penuh ya, maksudnya bisa okupansinya bagus gitu ya. Kenapa kok beda sama yang daerah-daerah lain? Daerah-daerah lain menurut saya juga oke, masih oke kalau di Jogja, tapi kalau yang waiting list itu yang seperti yang tadi saya bilang, di kos-kosan saya itu cuma di 3 lokasi itu ya. Di lokasi yang lain itu nggak sampai waiting list sampai segitunya gitu loh. Kecuali kalau yang dulu sebelum pandemi yang harian itu daerah Malioboro pasti ya, daerah Malioboro, daerah Lempuyangan, situ Kota Baru itu bagus karena hariannya kan dulu bagus, tapi kalau sekarang hariannya jelek gitu. Nah, sebenarnya yang membuat atau key success faktornya kenapa kok daerah-daerah tersebut bisa rame, ternyata setelah saya analisa, ini analisa saya kembali, kalau teman-teman merasa salah ya nggak apa-apa, silahkan bikin analisa sendiri, ini kan analisa saya gitu ya. Dari 3 tempat tersebut, ternyata 3 tempat tersebut marketnya adalah dia mahasiswa campur sama pekerja, campur sama keluarga ya. Karena apa? Karena lokasinya strategis di pusat kota, kemana-mana deket perkantoran, deket kampus, deket tempat pertokoan segala macam. Jadi di situ tuh mix ininya customernya itu di situ mix, pelanggannya itu mix, campur, nggak cuma mahasiswa doang, nggak cuma pekerja doang, tapi bisa campur. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa bisa penuh, karena kita marketnya akan semakin luas. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video saya hari ini. Silakan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!